Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 1. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli, Meditation on Perception. 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis Bhante Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor, Rudi Ananda Limiadi, SSI MM. Tata letak dan desain cover, Adianto Eskom MPD. Susila SW. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi Klaten untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Daftar isi. Kata pengantar, ucapan terima kasih. Pendahuluan, mulai bermeditasi. Bagian 1, persepsi. 1. Apakah persepsi itu? Persepsi dan agregat. Meditasi tentang persepsi dan agregat. Mengapa persepsi netral itu penting? 2. Persepsi yang terdistorsi, seperti hayalan, simpul-simpul persepsi. 3. Persepsi yang dimurnikan. Kewaspadaan membersihkan persepsi. Persepsi yang dimurnikan dan sang jalan. Akhir persepsi. Bagian 2. 10 persepsi yang menyembuhkan. 4. Persepsi tentang ketidakkekalan. 5. Persepsi tentang tanpa diri. 6. Persepsi tentang ketidakmurnian. 7. Persepsi tentang bahaya. 8. Persepsi tentang meninggalkan. 9. Persepsi tentang tanpa nafsu. 10. Persepsi tentang penghentian. 11. Persepsi tanpa kegembiraan di seluruh dunia. 12. Persepsi tentang ketidakkekalan sehubungan dengan semua bentukan mental. 13. Kewaspadaan akan bernafas. Persepsi murni dari nafas murni. 4. Landasan kewaspadaan. 7. Faktor pencerahan. Bagian 3. Meditasi tentang persepsi. 14. Meditasi, ketidakkekalan dan 6 objek indera. 15. Meditasi, pikiran juga berubah. 16. Meditasi, kunci menuju pembebasan kita. 17. Meditasi, kemunculan yang bergantung. 18. Meditasi, melihat ketidakkekalan dengan kesadaran pandangan terang. 19. Kebebasan. Appendix Girima Nanda Sutta, Anguttara Nikaya 10.260. Daftar kata. Kata pengantar. Ajaran Buddhis fundamental tentang 4 kebenaran mulia menunjukkan bahwa keserakahan, kehausan membuta untuk kenikmatan yang berpusat pada diri, merupakan dasar dari semua penderitaan dan pendorong bagi sangsara, lingkaran lahir mati yang berulang-ulang. Tetapi, di dalam ajaran-ajaran lain, Buddha menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat antara keserakahan dan penderitaan belumlah final. Keserakahan itu sendiri terkondisi, berasal dari akar yang masih lebih dalam lagi yang dikenal sebagai ketidaktahuan. Kata bahasa Pali untuk ketidaktahuan, awijja, adalah negasi yang berarti tidak adanya pengetahuan akurat, dalam kurung wijja. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang mendasari keserakahan dan emosi-emosi lain yang terkotori, misalnya kebencian, kemarahan, kesombongan, dan iri hati,
adalah kegagalan dalam kognisi. Kita hanyut di dalam arus keserakahan karena tidak mengetahui segala sesuatu dengan benar. Karena kita tidak memiliki pengetahuan dan visi tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Kata ketidaktahuan itu memang negasi. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari yang amat sibuk ini, ketidaktahuan mengambil peran aktif yang berjalan dalam mode pemahaman yang terdistorsi atau terbelok, terselewengkan. Akibatnya, pengalaman yang kita jalani di dunia ini pun menjadi terjungkir balik, dikendalikan oleh ketidaktahuan. Kemampuan kognitif kita menyaring dunia sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang sebenarnya tidak kekal, berkurangan, kosong dari diri dan menjijikan, malahan bagi kita tampak sebagai lawannya, sebagai kekal, sebagai menyenangkan, sebagai diri sejati kita, dan sebagai yang diinginkan. Pemutarbalikan atau moda-moda kognisi yang terdistorsi ini beroperasi dalam beberapa level. Pada level yang paling kasar, mereka menentukan pandangan-pandangan kita yang terpaku. Pada level yang lebih dalam, mereka menduduki konsep-konsep dan pemikiran kita. Pada level yang paling dalam, mereka bahkan memerintah persepsi kita. Dengan demikian, kita bukan cuma mengkonsepsi segala sesuatu dengan cara yang terdistorsi. Kita mempersepsikan atau memahami melalui indera dunia di sekeliling kita, dan bahkan yang paling dekat, keberadaan kita sebagai kesaksian terhadap pengertian yang salah ini. Tentang kekekalan, kenikmatan, kedirian, dan keindahan sensual. Dalam proses ini, kita dapat melihat suatu pola sebab akibat yang rumit. Di bawah ambang perhatian yang disadari, ketidaktahuan merembes ke dalam persepsi-persepsi kita. Dan dari sana menyebar ke berbagai pemikiran dan pandangan kita, sehingga mengakibatkan moda-moda pemahaman yang terdistorsi. Moda-moda pemahaman yang terdistorsi ini memprovokasi dan menguatkan keserakahan bersama kemelekatan, kebencian, kesombongan, dan berbagai kotoran batin lainnya. Selanjutnya, kita pun terbelenggu lebih erat lagi pada lingkaran kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Dan sementara kita terus berkelana dari satu kehidupan ke kehidupan lain, lagi dan lagi kita menemui berbagai bentuk penderitaan, penuaan, sakit dan mati, kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan. Dengan pola sebab akibat seperti ini, jalan untuk terlepas dari penderitaan mencakup tidak hanya suatu usaha yang diniati dan dijaga agar bertahan dari godaan keserakahan, melainkan mencakup juga suatu daya upaya yang sejajar untuk mentransformasikan kognisi. Tujuan akhir dalam mengembangkan jalan Buddha adalah untuk tiba pada suatu terobosan kognitif yang mencabut akar ketidaktahuan dari sarangnya yang terletak dalam di suatu ruangan pikiran. Hal ini membutuhkan strategi yang harus didesain dengan cermat. Untuk mencapai kemenangan final, kita tidak hanya perlu memutus rantai sebab akibat antara perasaan dan keserakahan yang digarisbawahi di banyak sutta, kita juga harus memutar balik rangkaian yang membuat ketidaktahuan menyebabkan pandangan-pandangan yang terdistorsi. Ini berarti bahwa persepsi-persepsi kita harus ditransformasikan. Orientasi persepsi harus diatur ulang, sehingga alih-alih melihat segala sesuatu dengan cara-cara yang memperkuat keserakahan dan sikap-sikap lain yang terkotori, kita memiliki persepsi dengan cara-cara yang melemahkan keserakahan,
dan akhirnya menghilangkan ketidaktahuan. Karena itu, jalan menuju pembebasan final dapat dipahami sebagian sebagai suatu proses di mana kita belajar mengenali persepsi-persepsi yang terdistorsi sebagaimana adanya dan menggantinya dengan persepsi-persepsi yang benar. Ini merupakan suatu proyek pelatihan mental yang menantang. Tetapi pengarahan Buddha memberi kita tonggak petunjuk bagi jenis-jenis persepsi yang harus kita kembangkan. Persepsi-persepsi atau sanya ini sekaligus merupakan kontemplasi. Sebenarnya, kata bahasa Pali yang biasanya diterjemahkan sebagai kontemplasi, anupassana, secara harfiah berarti melihat atau pasana, secara dekat dan berulang, anu. Pelatihan di dalam melihat secara dekat yang dipertahankan dan terus diulang-ulang, inilah yang memuncak di dalam vipassana, pandangan terang atau melihat secara khusus. Dan pandangan teranglah yang membawa pada kebijaksanaan tentang jalan mentransendenkan dunia, yang memberikan buah berupa pembebasan tertinggi. Di antara koleksi-koleksi awal khotbah Buddha, penekanan pada pelatihan di dalam persepsi yang benar tampak amat menonjol di Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah-khotbah bernomor di mana urutan babnya diatur oleh skema nomor yang meningkat, dari kelompok 1 sampai 11. Beberapa rangkaian teks yang ada di bab-bab berikutnya pada koleksi ini menggarisbawahi peran transformasi persepsi dalam memfasilitasi pencapaian Nibbana. Rangkaian-rangkaian itu dimulai di kitab kelompok 5, di mana Buddha memperkenalkan 2 kelompok dari 5 persepsi. Di situ Buddha berkata, bila dikembangkan dan diolah, mereka memberikan buah dan manfaat yang besar, yang memuncak pada tanpa kematian, yang memiliki tanpa kematian sebagai kesempurnaannya. 5.261, 5.262. Di kelompok 7, lagi-lagi kita menemui 2 rangkaian dari 7 persepsi yang memuncak di dalam tanpa kematian. 7.48, 7.49. Dan juga di kelompok 9, 9.216, dan kelompok 10, 10.56 sampai 57. Di dalam tradisi Buddhis Theravada yang masih hidup, sutta paling terkenal tentang khotbah-khotbah Buddha tentang transformasi persepsi adalah Girimananda Sutta, Anguttara Nikaya 10.260. Di sutta ini, Buddha mengajarkan 10 persepsi yang sebenarnya adalah moda-moda kontemplasi. Beliau tidak sekedar menyebutnya satu persatu, sebagaimana yang beliau lakukan di sutta-sutta lebih pendek yang diacu di atas. Di situ, beliau menjelaskan secara ringkas apa yang dihasilkan melalui praktek. Maka, sutta itu dapat dilihat sebagai penjelasan singkat tentang subjek-subjek meditasi. Tetapi juga ada alasan lain sehingga Girimananda Sutta memperoleh popularitas. Karena sutta itu juga diajarkan sebagai khotbah perlindungan atau parita, suatu sumber berkah dan sarana untuk menyembuhkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh kisah latar belakangnya, Buddha mengajarkan 10 persepsi itu untuk kepentingan seorang biku yang menderita sakit bernama Girimananda, yang dijelaskan sedang sakit parah, mungkin sudah diambang kematian. Dan di akhir penjelasan, setelah Girimananda mempelajari 10 persepsi itu, dia dikatakan benar-benar sembuh dari sakitnya. Meditasi Buddhis telah masuk ke dalam kebudayaan barat kontemporer melalui praktek kewaspadaan, yang seringkali diangkat dari konteks aslinya dan disajikan sebagai ilmu yang murni sekuler, dalam kurung tidak berhubungan dengan agama. Sekarang, meditasi diajarkan tidak hanya sebagai wahana untuk pandangan terang yang membebaskan,
tetapi juga dengan tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai masyarakat kita yang konsumtif, seperti misalnya sukses dalam materi, kesehatan fisik, popularitas, dan efisiensi kerja yang lebih besar. Jika ajaran-ajaran Buddha ditransplantasikan secara benar pada latar budaya baru mereka, praktek-praktek meditasi dasar harus disediakan dalam lingkupnya yang penuh dan diajarkan dengan cahaya pemahaman falsafah Buddhis. Girimananda Sutta cocok untuk hal ini. 10 persepsi yang diajarkan di sutta ini mencakup lingkup yang luas, membentang dari persepsi-persepsi tentang ketidakkekalan dan tanpa diri, sampai ke kontemplasi-kontemplasi yang membawa pada hapusnya nafsu, seperti misalnya persepsi-persepsi tentang sifat tubuh yang tak murni, serta bahaya di dalam kerapuhan kita terhadap sakit dan kelapukan. Ini mencakup meditasi-meditasi reflektif tentang nibbana dan kewaspadaan terhadap bernafas, suatu alat untuk mengembangkan ketenangan dan sekaligus pandangan terang. Sudah tiba waktunya topik-topik meditasi yang diuraikan di Girimananda Sutta dijelaskan secara mendetail bagi orang-orang yang ingin lebih mengenal bidang praktek meditasi yang luas yang diajarkan di khotbah-khotbah awal. Dengan buku ini, Bhante Gunaratana, seorang guru meditasi yang amat dihormati dan dikasihi, secara luar biasa telah melangkah untuk mengisi kesenjangan ini. Bhante Ji, sebagaimana beliau banyak dikenal, memiliki kombinasi keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas ini. Sebagai seorang biku dari Sri Lanka, beliau amat terhubung pada tradisi Buddhis Pali, khususnya ajaran-ajaran Sutta Pitaka, yang beliau resapi secara mental selama bertahun-tahun ketika berlatih di institusi-institusi monastik di Sri Lanka. Tetapi beliau telah tinggal di Amerika selama 45 tahun terakhir ini, sehingga telah amat kenal dengan kebudayaan Amerika, sama baiknya seperti orang yang terlahir di Amerika dari New York, Los Angeles, atau penduduk Midwest. Buku-buku beliau sebelumnya tentang meditasi sudah sangat populer, dan selama puluhan tahun beliau telah memimpin retret-retret meditasi untuk orang-orang di negara ini dan di seluruh dunia. Dengan berbagai kecakapan itu, di sini beliau mengambil tugas untuk menjelaskan perspektif Buddhis tentang persepsi, baik dalam peran negatifnya sebagai instrumen delusi dan penderitaan, maupun dalam peran positifnya sebagai alat pada jalan menuju pembebasan. Beliau memusatkan buku ini pada penjelasan tentang Girimananda Sutta, yang beliau lakukan dengan kejernihan khasnya, dalam bahasa yang sederhana dan lugas, yang dapat dipahami oleh pembaca awam. Berulang kali beliau menyoroti bagaimana moda-moda kontemplasi ini berhubungan dengan pengalaman kita sehari-hari. Selanjutnya, beliau menjelajahi tema yang jarang disentuh oleh kitab-kitab komentar tradisional tentang sutta itu. Bagaimana subjek-subjek meditasi ini dapat membawa pada penyembuhan penyakit yang merupakan tujuan asli Buddha ketika menjelaskan persepsi-persepsi ini pada Biku Girimananda. Untuk para pembaca masa kini, Bhante Gunaratana menghidupkan khotbah kuno Buddha yang menunjukkan kepada kita bagaimana ajaran-ajaran yang telah diberikan 25 abad yang lalu masih tetap relevan bagi kita di masa-masa yang penuh kebingungan dan ketidakpastian sekarang ini. Apakah persepsi-persepsi ini dapat menyembuhkan sakit fisik atau tidak, itu tidak begitu penting. Yang terpenting adalah kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit yang paling melumpuhkan, yaitu ketidaktahuan,
yang secara hakiki ada di dalam distorsi mental dan di dalam pandangan-pandangan yang meracuni tentang diri kita dan dunia di mana kita hidup. Yang mulia Bhikkhu Bodhi. Ucapan terima kasih. Saya sangat berterima kasih pada Steve Sonfield untuk waktu dan kesabarannya yang berlimpah. Buku ini tidak mungkin akan selesai tanpa kerjanya yang luar biasa keras selama perkembangannya. Saya berterima kasih pada Douglas Imbrogno atas kebaikannya membantu mempersiapkan naskah untuk Wisdom Publications. Saya berterima kasih pada Brenda Rosen yang tanpa lelah mengerjakan editorial, serta pada Josh Bertok dan Andy Francis yang banyak memberikan usulan demi perbaikan dan penerbitan buku ini. Juga saya berterima kasih pada Venerable Edkanda Waka Satnda Jiwa yang memberikan saran untuk menulis buku dengan topik ini. Akhirnya, saya sangat berterima kasih pada Venerable Bhikkhu Bodhi yang menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk menulis pengantar pada buku ini. Bhante Henepola Gunaratana, Forest Meditation Center, Bhawana Society, West Virginia, April 2012. Pendahuluan. Di buku kecil ini, saya berfokus pada bagaimana persepsi dapat digunakan sebagai suatu objek meditasi. Di dalam ajaran-ajaran Buddhis, persepsi merupakan salah satu unsur pokok mendasar dari tubuh dan pikiran. Persepsi mencakup informasi yang kita peroleh dari 5 indera kita, serta dari pemikiran, imajinasi, dan sumber-sumber internal lain, termasuk juga bagaimana cara pikiran memproses dan memahami informasi ini. Seperti unsur-unsur pokok lain dari tubuh dan pikiran yang dijelaskan oleh Buddha, yaitu bentuk, perasaan, buah pikir atau pemikiran, dan kesadaran, persepsi dapat dilatih dan pada akhirnya dimurnikan melalui praktek meditasi. Bila kita memahami apa persepsi itu, dan bagaimana persepsi mempengaruhi kehidupan, kita dapat menggunakannya, sebagaimana kita menggunakan objek meditasi lain apapun, untuk mengatasi cara berpikir dan bertindak yang merugikan, serta untuk berkembang secara spiritual. Salah satu sumber penting dari ajaran-ajaran Buddha tentang persepsi adalah Girimananda Sutta, dalam kurung Anguttara Nikaya 10.260. Sebagaimana yang diberikan di sutta itu, pada suatu ketika, Buddha sedang berdiam di Savatthi, sebuah kota kuno di India. Pada waktu itu, seorang bhikkhu bernama Yang Mulia Girimananda sakit keras. Siswa utama Buddha, Yang Mulia Ananda, menemui Buddha dan memohon agar Buddha mengunjungi Girimananda demi welas asih untuk penderitaannya. Alih-alih, Buddha menyuruh Ananda pergi menengok Girimananda dan berbicara tentang 10 persepsi. Ada kemungkinan, jelas Buddha, bahwa setelah mendengar 10 persepsi itu, Bhikkhu Girimananda akan segera sembuh dari penyakitnya. 10 persepsi ini yang akan saya bahas dengan mendetil secara mendasar merupakan metode meditasi. Persepsi ke-10, kewaspadaan terhadap mengambil nafas dan menghembuskan napas, itu sendiri merupakan suatu praktek meditasi yang sudah lengkap. Sementara kita bekerja melalui meditasi tentang 10 persepsi, kita melatih pikiran untuk bergerak di luar persepsi yang biasa, yang permukaan, menuju perspektif yang tercerahkan, yang membawa pada pembebasan permanen dari kebingungan dan ketidakbahagiaan. Sebenarnya, instruksi di dalam Girimananda Sutta menyuruh kita berpegang pada 2 jenis meditasi. Mungkin kita lebih mengenal jenis pertama, yang oleh Buddha disebut samatha atau meditasi konsentrasi. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai meditasi keheningan atau kediaman yang tenang. Meditasi samatha
secara lembut memfokuskan pikiran pada satu objek atau pengalaman, seperti misalnya cahaya lilin, suatu doa atau chan, suatu gambar Buddha, atau sederhana saja seperti di Girimananda Sutta, pada siklus menarik nafas dan menghembuskan nafas secara teratur. Sementara pikiran menjadi tenang dan damai pada satu titik fokus ini, gejolak normal emosi kita pun mereda. Pikiran menghentikan pengembaraannya yang tidak terkendali dan kemudian menjadi tenang dan tentram. Jenis meditasi yang kedua disebut vipassana atau meditasi pandangan terang. Dalam teknik ini, kewaspadaan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap apa yang sedang terjadi persis pada saat ini. Setelah bertahun-tahun praktek vipassana, pikiran yang terfokus lambat laun menembus dinding ilusi yang memisahkan kesadaran yang biasa dari pemahaman yang mendalam tentang cara kita hidup. Sementara pandangan terang kita makin mendalam, kita menyadari bahwa tidak ada satu bagian pun dari kita, tidak tubuh, perasaan, persepsi, pemikiran, ataupun kesadaran, yang konkret dan permanen sebagaimana biasa kita percayai. Seperti segala sesuatu lainnya, bagian-bagian ini selalu berubah, sehingga merupakan sumber ketidaknyamanan atau penyakit, yang oleh Buddha disebut penderitaan. Proses dasar meditasi tentang persepsi cukup jelas dan lugas. Kita menggunakan meditasi samatha untuk menjadi tenang dan terpusat, serta meditasi vipassana untuk lebih jelas memahami bagaimana kita biasa mempersepsikan tubuh dan pikiran kita sendiri, serta juga dunia di sekitar kita. Celakanya, kita dapati bahwa walaupun cara kita merasakan dan memikirkan tentang pengalaman-pengalaman kita itu tampak kokoh dan dapat diandalkan, namun nyatanya semua itu terdistorsi atau keliru dalam beberapa cara yang penting. Kita tidak dibawa pada kejelasan dan kegembiraan, melainkan pada kebingungan dan ketidakbahagiaan. Pemahaman ini memotivasi kita untuk lebih jauh melatih meditasi, dengan tujuan mengolah persepsi yang dimurnikan sebagaimana dijelaskan oleh Buddha. Sebagai hasil dari beragam usaha ini, kita maju pada jalan yang membuat kita sama sekali terbebas dari kesakitan, kebingungan, dan bentuk-bentuk lain dari penderitaan fisik maupun mental. Dua jenis meditasi ini telah bertahun-tahun menjadi pokok ajaran dan tulisan saya. Di buku Mindfulness in Plain English, saya menyajikan tuntutan sederhana langkah demi langkah untuk meditasi kewaspadaan. Kewaspadaan yang dewasa ini amat banyak diajarkan dan dipraktekkan sebagai bantuan untuk pelepas stres, relaksasi, dan penyembuhan, sebenarnya adalah meditasi vipassana atau pandangan terang. Kewaspadaan merupakan rangkaian dari aktivitas mental yang ditujukan untuk mengalami kesadaran tanpa sela terhadap apa yang sedang terjadi dari saat ke saat. 8 Mindful Steps to Happiness mengajak para pembaca menggunakan meditasi kewaspadaan untuk maju sepanjang jalan Buddha dalam 8 langkah, dari penderitaan menuju kebahagiaan permanen. Di Beyond Mindfulness in Plain English, saya menjelaskan bagaimana meditasi konsentrasi dapat membantu kita mentransendenkan kesadaran biasa dan mencapai keadaan mental yang amat murni dan terang pada jalan itu. Buku saya yang terbaru, The Four Foundations of Mindfulness, membahas Satipatthana Sutta, penjelasan Buddha yang paling jelas dan paling ringkas tentang meditasi kewaspadaan. Walaupun masing-masing buku itu memberikan instruksi meditasi dasar, pokok bahasan ini amat penting sehingga pendahuluan ini saya akhiri dengan sebuah cara sederhana mempraktekkan meditasi samatha atau konsentrasi yang diambil dari Girimananda Sutta. Dengan demikian, para pembaca dapat mencoba meditasi sendiri.
Bagi mereka yang membutuhkan tuntunan atau bantuan yang lebih mendetail, yang berhubungan dengan sakit fisik, gangguan, dan problem-problem lain, mindfulness in plain English mungkin akan banyak membantu. Seperti yang sudah saya sebutkan, Girimananda Sutta juga memberikan metode meditasi vipassana atau pandangan terang. Pada intinya, sutta itu mengungkapkan bagaimana kombinasi dari meditasi samatha dan meditasi vipassana dapat membantu kita mencapai kesehatan mental yang penuh semangat, serta juga penyembuhan fisik dan emosi. Sampai di akhirnya, buku ini mencakup beberapa rangkaian instruksi, langkah demi langkah, untuk melatih meditasi kewaspadaan tentang persepsi ketidakkekalan. Para pembaca mungkin mengharapkan lingkup hasil yang positif dari praktek meditasi tentang persepsi. Pada level sehari-hari, pengembangan kewaspadaan dapat membantu kita mengatasi sikap-sikap mental yang mengganggu, seperti misalnya kemarahan, keserakahan, dan iri hati, dan meningkatkan perasaan-perasaan yang positif dan sehat, seperti misalnya kesabaran, keramahan penuh kasih, dan kedamaian pikiran. Kita menjadi pengamat yang lebih tak memihak dan objektif tentang apa yang sedang terjadi di pikiran kita dan di dunia sekitar kita. Dengan demikian, kita bisa lebih gampang menghindari situasi-situasi yang mungkin menimbulkan kecemasan dan ketidakbahagiaan. Pada level spiritual, meditasi tentang persepsi dapat membantu kita maju dengan mantap pada jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Meditasi juga bisa mengakibatkan pada penyembuhan murni. Dapat dikatakan bahwa Girimananda Sutta bukanlah sistem penyembuhan keyakinan, melainkan sistem penyembuhan kebenaran. Mungkin beginilah cara kerjanya. Ketika mendengarkan kebenaran, kita menjadi gembira. Ketika kita menghargai kebenaran yang kita dengar, pandangan terang kita pun menjadi lebih mendalam, dan pikiran lalu memerintah otak dan tubuh untuk menciptakan zat-zat penyembuh. Walaupun meditasi tidak boleh dianggap sebagai pengganti untuk pengobatan medis, banyak orang yang mendapati bahwa meditasi merupakan pelengkap berharga bagi terapi pengobatan tradisional. Ke depan, akan kita jelajahi bagaimana cara persepsi bekerja dan di mana kemampuan ini masuk di dalam penjelasan Buddha tentang realita. Kemudian, kita beralih ke Girimananda Sutta dan memeriksa secara mendetail 10 persepsi yang diperintahkan Buddha untuk disampaikan oleh Ananda pada Girimananda. Untuk masing-masing dari 10 persepsi itu, saya mulai dengan kutipan dari Sutta, agar para pembaca dapat mengalami kata-kata Buddha secara langsung. Akhirnya, kami mempertimbangkan bagaimana cara menggunakan metode meditasi pandangan terang tentang persepsi yang diberikan Buddha pada Girimananda untuk penyembuhan pribadi dan spiritual. Tetapi, terlebih dahulu, marilah kita menengok ke sutta itu sendiri untuk nasihat praktis tentang meditasi. Mulai bermeditasi. Sungguh mengejutkan. Instruksi meditasi awal di Girimananda Sutta ternyata sederhana saja. Ketika Buddha menjelaskan kepada Ananda dalam kewaspadaan terhadap bernafas, inilah yang dilakukan meditator. Di sini, seorang biku setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, atau ke gubuk kosong, duduk. Setelah melipat kakinya bersila, menegakkan badannya, dan membentuk kewaspadaan di depannya. Sepenuhnya waspada dia menarik nafas. Waspada dia menghembuskan nafas. Ketika menarik nafas panjang, dia tahu, aku menarik nafas panjang. Atau ketika menghembuskan nafas panjang, dia tahu, aku menghembuskan nafas panjang. Ketika mengambil nafas pendek, dia tahu, aku mengambil nafas pendek. Atau
Ketika menghembuskan nafas pendek, dia tahu, aku menghembuskan nafas pendek. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Nah, bagaimana kita harus mulai bermeditasi berdasarkan instruksi-instruksi ini? Pergilah ke tempat yang sunyi. Memang Buddha menyarankan hutan, kaki pohon, atau tempat yang kosong. Namun bagi kita, tempat itu sekedar merupakan tempat di mana kita bisa sendirian, jauh dari urusan-urusan harian. Kita tidak akan bisa mengembangkan konsentrasi jika kita membawa telepon genggam atau laptop. Untuk memfokuskan perhatian, kita perlu menghindari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Ambillah postur yang stabil dan nyaman. Buddha merekomendasikan duduk, bersila, dan menegakkan punggung. Sekarang, banyak orang yang berlatih meditasi sambil duduk bersila di lantai dengan ditopang bantal rendah. Tetapi juga dimungkinkan bermeditasi sambil duduk tegak di atas kursi, atau bahkan, bila kondisinya lebih disukai, sambil berdiri, berjalan, atau berbaring. Tujuannya adalah agar tubuh mantap dan rileks, dan posturnya bisa dipertahankan untuk waktu yang cukup lama tanpa mengubah atau menyesuaikan posisi. Bawalah perhatian ke saat kini. Ketika Buddha menyatakan panduan ini, kita harus membentuk kewaspadaan di depan. Kita mengikuti instruksi ini dengan mengingat bahwa masa lalu telah pergi dan masa depan belum tiba. Satu-satunya waktu yang benar-benar ada bagi kita adalah persis di hadapan kita, momen yang sedang terjadi sekarang ini. Fokuskan pikiran ke nafas yang masuk dan keluar. Suatu titik fokus tunggal membantu pikiran untuk tenang. Tempat terbaik untuk mengalami gerakan nafas adalah tempat di mana aliran udara menyentuh atau menggosok lingkaran lubang hidung selama berlangsungnya tarikan nafas dan hembusan nafas. Sadarilah bahwa nafas kadang panjang dan kadang pendek. Instruksi ini tidak berarti bahwa kita harus mencoba mengendalikan nafas, memaksa diri untuk menarik dan menghembuskan nafas yang panjang atau pendek. Alih-alih, kita harus memperhatikan variasi alami dalam ritme pernafasan kita. Meditasi Buddhis bukanlah latihan bernafas. Yang betul adalah kita menggunakan nafas, sesuatu yang selalu bersama kita, sebagai titik fokus untuk pikiran, sehingga kita bisa mengembangkan konsentrasi dan kewaspadaan. Bersikaplah lembut dan konsisten. Meditasi sering disebut praktek. Kata ini mengingatkan bahwa kita tidak dapat berharap menjadi meditator ahli pada kali pertama kita mencobanya, atau setelah kedua, ketiga, atau ke-10. Pilihlah suatu waktu di mana kita bisa hening dan bebas dari gangguan. Banyak orang mendapati bahwa di pagi hari, sebelum mereka sibuk menangani berbagai urusan hari itu, atau di sore hari, jika pada waktu itu mereka merasa terjaga dan tidak mengantuk, merupakan pilihan yang baik. Menentukan waktu dan tempat yang teratur untuk bermeditasi setiap hari merupakan cara yang lembut untuk menyemangati dan menopang praktek kita. Bersikaplah fleksibel dan positif. Pastikan bahwa periode meditasi itu cukup lama sehingga pikiran punya waktu untuk menjadi tenang. Banyak orang yang mendapati bahwa bermeditasi selama 20 atau 30 menit setiap hari akan sangat membantu. Tetapi bahkan 5 atau 10 menit pun baik juga bila kita memang amat sibuk. Makin lama kita duduk dan berfokus pada nafas, makin kita merasa lebih rileks dan nyaman. Meditasi tidak ada gunanya bila kita anggap sebagai pekerjaan atau kewajiban. Alih-alih, meditasi harus merupakan aktivitas yang kita nanti-nantikan dan kita nikmati karena memberikan relaksasi dan kesenangan pada tubuh dan pikiran. Dan karena meditasi itu besar manfaatnya bagi kita secara personal dan spiritual. Demikianlah saya akhiri pembacaan part 1 sampai di sini. Pada video part selanjutnya,
Saya mulai membacakan bagian 1 persepsi. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang